Sparky yang mengejar bola baseball tertabrak mobil. Victor yang melihat Sparky tewas pun bersedih. Di lain waktu Victor belajar ilmu fisika dari guru barunya bernama Ryukrushi. Victor yang cerdas, menemukan ide untuk mencoba menghidupkan Sparky dari guru fisikanya. Victor pun mempersiapkan alat-alat untuk mencoba menghidupkan Sparky. Petir pun menyambar layangan yang diterbangkan Victor. Sengatan petir terhantarkan sampai ke Sparky. Sparky pun bangun seperti zombie. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Anime dan Cartoon Lovers, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan like videonya agar admin semangat upload. Victor adalah lelaki Cooper yang jarang bergaul. Dia sering di rumah dan anak yang introvert. Victor hanya akrab dengan hewan peliharaannya yang bernama Sparky. Sparky adalah peliharaan Victor yang sangat setia menunggu. Saat Victor sekolah Sparky selalu setia menunggu. Saat Victor di rumah Sparky selalu setia menemani. Hari-harinya Victor hanya di rumah namun dia anak yang pintar di sekolahnya. Walaupun di rumah Victor tidak seperti kalian suka mainin batang pakai sabun. Oke kita langsung aja ke ceritanya. Pada hari itu di sekolah Victor kedatangan guru baru bernama Ryukrushi. Ryukrushi adalah guru ilmu fisika. Ryukrushi memperkenalkan tentang cara menggerakkan tubuh yang telah mati, dengan aliran listrik. Dan menjelaskan bahwa sambaran petir memiliki suatu manfaat bagi ilmu fisika. Ryukrushi pun memberikan tugas kepada semua murid, untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkannya. Dengan menciptakan hal baru dengan tema petir dan setrum. Ryukrushi menyuruh semua muridnya meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti kegiatan fisika. Sesampainya di rumah, Victor meminta izin kepada ayahnya, namun ayah Victor menginginkan Victor jadi pemain baseball. Victor pun terpaksa bermain baseball demi mendapatkan izin dari ayahnya. Victor akhirnya berhasil memukul bola baseball dalam pukulan terakhir. Saat Victor berlari, Sparky berlari mengejar bola baseballnya. Namun Sparky tertabrak mobil yang lewat. Victor pun terkejut dan bersedih. Sesampainya di rumah, orang tua Victor berusaha menghibur dan menasihati. Namun Victor terus bersedih. Victor merindukan Sparky, hingga teringat film yang pernah dibuatnya waktu masih ada Sparky. Di lain waktu, Victor yang galau mendapatkan ide untuk menghidupkan Sparky, dari guru Ryukrushi yang sedang mempraktekkan ilmu fisika. Victor pun bergegas menyiapkan segala peralatan, untuk berusaha menghidupkan Sparky. Malam pun tiba. Victor berusaha membawa tubuh Sparky ke rumah secara diam-diam. Acara pembangkitan pun dimulai. Victor yang merasa acaranya gagal pun hanya bisa memeluk tubuh Sparky. Keajaiban pun terjadi, tiba-tiba Sparky bangun. Namun Sparky tidak seperti hewan peliharaan biasanya. Victor berusaha menyembunyikan tentang kebangkitan Sparky. Karena dia merasa takut orang lain takkan menyetujui Sparky dibangkitkan lagi. Saat Victor pergi ke sekolah, Whiskas mencoba memanggil Sparky. Sparky pun berusaha mengejar Whiskas. Sparky yang keluar dari tempatnya terlihat oleh Edgar. Edgar pun mengetahui bahwa Sparky dihidupkan oleh Victor. Edgar yang sempat ditolak bekerja kelompok dengan Victor, mendatangi Victor kembali. Edgar mengancam akan membocorkan rahasia kebangkitan Sparky kepada semua orang, terutama ibu Victor. Sementara itu Sparky terlihat kelelahan, Victor pun memberikan listrik untuk mengembalikan kekuatannya. Agar rahasianya tidak bocor oleh Edgar. Victor pun akhirnya memberitahu cara menghidupkan Sparky kepada Edgar. Namun Edgar mencobanya pada ikan mas yang sudah mati yang dibelinya. Upacara untuk membangkitkan ikan mas pun dilakukan. Dan akhirnya, ikan mas itu pun hidup namun tidak terlihat. Yang terlihat hanya kenangan mantan di hatimu. Edgar memamerkan ikan tanpa wujud itu kepada Bob dan Tohisaki. Tohisaki pun mulai berpikir untuk bersaing dalam kompetisi tugas fisika. Tohisaki dan Bob pun mulai mencoba mempraktekkan penemuannya. Namun Bob terjatuh. Sementara itu Nasor pun penasaran dengan ikan tanpa wujud. Namun Nasor tidak mendapatkan ikan itu. Edgar menghampiri Victor, menceritakan bahwa ikannya hilang.
Victor khawatir terhadap keadaan Sparky. Victor pun berlari mencari Sparky. Ternyata Sparky masih hidup. Kita kembali ke cerita saat Bob terjatuh. Ambulan pun datang dan membawa Bob ke rumah sakit. Meskipun tidak tahu sakitnya sakit apa tuh rumah. Tapi Bob dibawa ke sana. Karena Bob kecelakaan saat praktik fisika, ibu Bob komplain kepada wali kota. Wali kota pun berniat untuk mengeluarkan Ryukrushi dari sekolah itu. Karena pemahamannya dianggap aneh. Ayah Victor berusaha membela Ryukrushi karena Victor menyukai pelajarannya. Wali kota pun mempersilahkan Ryukrushi untuk menjelaskan tentang ajarannya. Namun Ryukrushi menjawab di luar dugaan para netizen. Seakan menyatakan bahwa semua orang di sana ketinggalan pengetahuan. Waktu pun berjalan dengan cepat. Ibu Victor yang sedang mencari peralatan masaknya menemukan Sparky. Ibu Victor berteriak mendatangkan ayah Victor. Sparky yang mencoba menghindar menabrak cermin. Sparky pun baru menyadari bahwa dia telah tiada. Sparky lari meninggalkan mereka. Ayah Victor kebingungan mengapa Sparky bisa hidup. Mereka pun akhirnya mencari Sparky. Sementara itu, Edgar tidak sengaja membocorkan rahasia kebangkitan Sparky kepada teman-temannya. Mereka pun berniat untuk membangkitkan semua hewan kesayangannya. Mereka masuk ke rumah Victor saat Victor dan keluarga mencari Sparky. Mereka pun mencoba mengaktifkan alat pembangkit milik Victor. Mereka pun mencoba menggali kuburan hewan-hewan kesayangannya untuk dibangkitkan. Petir pun menyambar penghubung aliran listrik. Hewan-hewan yang dibangkitkan pun hidup kembali, namun semua menjadi monster. Sementara itu Victor menemukan Sparky di pemakamannya. Namun beberapa teman Victor meminta bantuan Victor, untuk menghadapi monster-monster yang diciptakan mereka. Monster itu menuju acara pesta di kota itu. Victor berusaha untuk mengatasinya satu persatu. Monster itu mengacau di mana-mana. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Nasor berusaha melawan salah satu monster itu dengan hewan yang dibangkitkannya. Namun peliharaannya diinjak oleh monster itu. Victor melihat kelemahan salah satu monster itu. Victor berusaha membuat popcorn yang banyak untuk memusnahkan monster itu. Victor pun berhasil memusnahkan sekumpulan monster sejenis, yang bernama monyet api. Monster kura-kura yang menuju kincir, diberikan setrum oleh Victor. Monster itu pun meledak dan kembali ke wujud semula. Sementara itu Sparky mencoba menolong Elsa yang diserang monster tikus. Monster itu menggigit baut yang penuh listri di leher Sparky. Monster itu tersetrum dan menjadi curut. Victor mencoba menolong Elsa yang kembali diganggu monster kucing. Sementara itu Sparky berusaha memberitahu hal itu kepada ayah ibu Victor. Sparky yang membawa rambut wig Elsa difitnah telah membunuh Elsa. Sparky pun lari menuju Victor yang berusaha menyelamatkan Elsa. Sparky pun tertangkap, namun api yang dibawa wali kota tak sengaja membakar gedung tempat Victor dan Elsa berada. Mereka pun melihat Elsa dan Victor di gedung itu. Sparky lari dan mencoba melawan kucing monster itu. Elsa yang terjatuh diselamatkan oleh Victor dengan tali. Namun kucing itu menyerang Victor dan membuat Victor terjatuh ke dalam gedung. Kobaran api pun semakin membesar. Sparky pun menyelamatkan Victor yang pingsan dan hampir tiada. Namun kucing itu menyeret Sparky masuk ke dalam kobaran api. Kucing monster itu mengajak Baywan dengan Sparky, namun kucing itu sangat malang melintang, hingga tertusuk oleh reruntuhan gedung itu dan tiada. Sparky pun ikut tertimpa reruntuhan itu. Pemadam yang berhasil memadamkan api membawa Sparky keluar. Sparky pun telah tamat. Singkat kisah, semua warga berusaha membantu Victor untuk menghidupkan Sparky. Awalnya Sparky tidak dapat bangkit lagi. Namun keajaiban terjadi, Sparky pun hidup kembali dan berkata, "Pinjam dulu 100. Tamat."